Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Awal tahun, awal bulan, semangat juga harus diawali harus dengan semangat gitu maksudnya ya. Pastinya banyak target dan juga rencana yang akan kita wujudkan di tahun ini. Apakah target menjadi diri yang lebih baik, target memiliki karir yang lebih sukses, atau hanya sekedar merubah pola pikir yang lebih baik lagi? Nah, mungkin di antara Anda nih mitra muslim, ada nggak sih yang justru malah memiliki pola pikir seperti ini, membiarkan anak dan mengabaikan perilaku buruknya dengan dalih nggak apa-apa kan masih anak kecil gitu. Malah seharusnya sebenarnya ya justru masih kecil ini perlu kita didik sendiri, mungkin karena akan lebih mudah lagi diarahkan daripada setelah beranjak dewasa anak ini akan terlanjur menyimpang dan juga lebih susah diarahkan. Dan itu salah satu fenomena yang ada di sekitar kita ya mitra muslim. Nah, gimana nih dengan pola nggak apa-apa lainnya? Misalnya nggak apa-apa nerobos lampu merah, nggak apa-apa FOMO, atau nggak apa-apa cuma dikit ngambil uang yang bukan hak kita gitu ya. Wah, nah ini mental nggak apa-apa semacam ini memang akan kita bahas mitra muslim dalam Keluarga Harmoni di awal tahun ini, di edisi 7 Desember 2025. Nanti 7 Januari 2025 ini langsung dikoreksi sama Dokter Alia. Ya benar, kita udah di awal bulan, kenapa masih mengingat-ingat bulan Desember ya mitra muslim ya. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu Gen Z ya, gimana sih sikap-sikap yang baik dan juga normal gitu ya menurut sudut pandangnya. Apakah semuanya boleh nggak dipapain gitu ya, nggak dipapain atau nggak dimamain? Pokoknya nanti tuntas sampai jam 2 kita akan ngobrol, kita akan sharing. Anda juga bisa gabungan di 0811 3400 899. Ya mitra muslim, Keluarga Harmoni pastinya akan ada narasumber yang selalu setia bersama kita di sini ya. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTHT BKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan nanti juga akan ada Syamila Faiza Utomo. Kita akan ngobrol, banyak banget narasumbernya di sini. Kita pengen tahu pendapat-pendapat dari beliau gitu ya. Jangan biasakan mental nggak apa-apa. Nah, biasanya nih kita sebagai orang tua mungkin nggak apa-apa masih kecil, nggak apa-apa ini doang gitu. Nah, ini gimana ini? Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung kompak gitu ya jawabannya ya. Alhamdulillah. Gimana, sehat Bu Dokter Mila dan juga Ustadz Suharyo? Alhamdulillah. Oh, kayak paduan. Iya, kalah kompak ya, karena mungkin karena laki-laki sendiri ya Ustadz ya. Itu mau jawab kompak itu sangat gede. Dikomentarin ya. Komentari kok kompak. Oh gitu ya. Bentar, suaranya Ustadz Suharyo kayak nggak ada. Coba Ustadz. Enggak, memang suaranya agak dalam. Oh, suaranya agak dalam ya. Oh iya, Ustadz Suharyo tapi nggak grogi ya, dikelilingi oleh wanita-wanita. Saya kan berdua. Oh iya, berdua ya sama tim kreatifnya dari Dokter Alia THT podcast Dokter Alia. Oke. Jadi mitra muslim yang mungkin ketinggalan mendengarkan siaran radio kita, Anda bisa menyimaknya di akun YouTube-nya Dokter Alia THT ya. Jadi Keluarga Harmoni ini nanti akan tayang juga di podcastnya Dokter Alia THT. Oke, kita ngebahas tema jangan biasakan mental nggak apa-apa ini Bu Dokter. Monggo bisa dibuka. Iya, baik. Jadi sebenarnya mental nggak apa-apa itu mungkin bisa diartikan juga sering pura-pura bahagia gitu ya. Oh iya, padahal ya nggak apa-apa. Padahal sebenarnya ada apa-apa gitu ya. Nah, di sini kan kita membahas mental yang nggak apa-apa itu karena apa ya? Akhirnya itu bikin remuk ya. Akhirnya, nah, bagaimana sih kita menyikapi supaya, karena ya mungkin latar belakang adat budaya kita yang sungkanan ya, yang nanti nggak enakan, males berkonflik, sehingga
hal-hal yang sebenarnya harus diselesaikan karena mesti dalam hidup itu ada masalah, dijawab dengan satu kalimat pendek, nggak apa-apa ya. Itu karena ya itu males nanti kalau aku jadi gini nanti konflik apa, males atau berpanjang kata atau jadinya ribut, yaudah deh tak bilang nggak apa-apa. Padahal sebenarnya dalam hatinya nangis kejer atau bikin tantrum gitu, terluka, tersayat-sayat tuh. Jadi nggak bisa move on itu ya. Padahal udah Januari, masih Desember kan, jadi ini ya. Padahal masih awal ya, awal tahun ya, awal tahun. Masih panjang ke Desembernya. Nah, maka yang kita bahas itu tadi, supaya gimana sih menyikapi supaya semua hal ini ya tidak bisa dibilang nggak apa-apa, tapi dengan baik, dengan bijak, dan tentu harus ada solusinya. Oke. Jadi memang nggak semuanya itu boleh di nggak apa-apain gitu ya, Bu Dokter ya. Jadi kalau kita sedih, maksudnya kita bisa mengungkapkan juga gitu ya. Iya, karena memang jawaban nggak apa-apa itu bukannya tanpa alasan ya. Mungkin memang benar-benar nggak apa-apa. Atau sebenarnya dia belum siap ngomong ya, masih inilah, atau takut ya, itu tadi takut kalau dia jawab yang sebenarnya nanti malah jadi gini jadi nah udah ada pikiran jangan-jangan gitu ya. Iya. Nah, itu aja sih. Jadi memang semua mesti ada alasannya. Apapun alasannya, namanya orang hidup ya. Kita diam aja bermasalah, apalagi ngomong atau bertindak gitu. Nah, kalau kita niatin semuanya ini demi kebaikan lillahi ta'ala, ya udah ambil aja gitu. Ambil risikonya, maksudnya begitu. Mau dikatain nggak dikatain, selama insya Allah niat kita baik sesuai dalam koridor syariat, insya Allah semuanya baik. Iya. Baik. Kalau dari sisi Ustadz Suharyo nih, kalau sebagai orang tua, apakah kan biasanya mungkin ada ya yang beranggapan kalau udah nggak apa-apa masih kecil gitu, udah nggak apa-apa segini aja gitu. Iya, mestinya kata-kata nggak apa-apa itu ya harus terukur juga ya. Mungkin memang benar-benar nggak apa-apa bagi anak-anak yang masih relatif kecil, mau ditegakkan peraturan yang terlalu tegas, anaknya juga belum paham, ya nggak apa-apa lah sementara gitu. Tapi jangan sampai kata nggak apa-apa itu kemudian terkesan menjadi a priori. A priori terjadi pembiaran, semua perbuatan kemudian jadi biarkan, wis gak apa-apa, sudah walaupun melanggar dikit gitu. Padahal sesuatu yang besar itu asalnya dari sedikit. Triliuner itu yang korup ratusan triliun itu, itu kan awalnya dari mungkin 10.000 rupiah gitu, terus dari nggak apa-apa kecil, kenakan terus akhirnya seperti itu. Jadi kalau kita lebih berhati-hati, mental nggak apa-apa tuh boleh, tapi harus terukur ya. Ya, karena kata nggak apa-apa itu memang sudah ada gitu, cuman harus terukur pada objek yang sebenarnya itu. Kalau memang membahayakan ya harus ditegakkan. Kalau memang nggak bahaya ya segera nanti pada anak usia sekian ini sudah akan kami ubah. Sebagai orang tua itu pertimbangannya biasanya jauh lebih dalam ketimbang anaknya itu sendiri. Sehingga membiarkan tidak apa-apa itu dengan maksud supaya dari awal anak itu sudah tidak terlalu diatur-atur, tapi nanti akan dimunculkan kesadaran dengan keteladanan yang baik dari orang tuanya. Iya. Kalau dari Mila nih selaku anak ya, kalau berbicara tentang yang diajarkan oleh mama papa gitu ya, seperti apa sih? Ya kalau misalnya terbalik ya sama di era sekarang ini kan banyak yang orang-orang itu yang bangun siang gitu, terus habisnya scroll HP yang nggak ada faedahnya, kayak misalnya ngeliatin apa gitu, nggak yang nyari informasi-informasi yang terkini yang bisa kita pelajarin gitu. Ya itu hal biasa kan zaman sekarang itu. Ya itu ya kalau misalnya mau dilakukan seperti itu setiap hari juga nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa kalau misalnya nggak pingin jadi siapa-siapa atau nggak pingin punya apa-apa. Jadi kalau pingin punya siapa-siapa atau pingin punya apa-apa itu ya harus melakukan hal yang berbeda dari orang lain. Misalnya
saat orang-orang lain misalnya scroll HP nggak jelas atau bangun siang, kita harus berbalik gitu. Misalnya bangun pagi terus melakukan hal-hal yang produktif kayak gitu, misal olahraga, belajar gitu. Terus habis itu saya kenapa juga kayak banyak orang-orang yang kan biasanya kalau misalnya tahun baru bikin resolusi baru gitu ya. Iya. Kayak tahun ini mau gini. Terus kenapa tapi banyak juga orang-orang yang nggak bisa resolusinya itu tercapai kayak gitu. Kebanyakan orang-orang itu nulis resolusi itu kayak misalnya tahun ini turun berat badan ya, turun 15 kilo kayak gitu. Itu nggak tercapai. Harusnya ditulis tuh kegiatannya, bukan resultnya gitu, bukan hasilnya. Jadi harusnya ditulis tuh kayak tahun ini olahraga seminggu minimal 5 kali kayak gitu. Jadi kayak konsisten gitu, biar bukan ngelihat hasilnya aja gitu, tapi ngelihat prosesnya juga. Iya sih, ya benar-benar. Jadi bisa tercapai gitu targetnya gitu ya. Misalkan nggak pengennya naik BB ya setidaknya stuck aja gitu. Iya. ini kayak cari aman buat saya. Tiap tahun kayak nggak ada perubahan gitu. Oke, itu yang tadi saya ambil poin pentingnya. Kalau misalkan kita ingin menjadi siapa-siapa, kita menjadi apa-apa dalam tanda kutip yang berhasil gitu, berarti kita harus melakukan sesuatu gitu ya Mila ya. Masya Allah, keren jawabannya. Oke, nanti kita lanjut lagi di sesi yang kedua. Mitra Muslim juga boleh gabungan. Jangan biasakan mental nggak apa-apa. Nanti setelah ini saya akan kembali untuk Anda. Mitra Muslim, kembali lagi di Keluarga Harmoni. Kita bahas tema jangan biasakan mental nggak apa-apa. Saya penasaran, saya ke Mila dulu aja gitu ya. Kalau dari lingkungan Mila sendiri di circle-nya para Gen Z gitu ya, apa mungkin ada teman Mila yang mungkin melakukan sesuatu yang kayak agak lain gitu, tapi dia menormalisasikan itu seperti yang ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, kalau sikapnya Mila sendiri seperti apa? Sikap agak lain tuh misalnya dia ngapain gitu? Iya, maksudnya kayak nyontek aja ya nggak apa-apa lah, orang ini pas lagi nggak bisa nih gitu. Kan sebenarnya itu kan hal yang nggak boleh gitu ya. Iya, itu ada kejadian, cuman bukan di temen tapi ya di kakak kelas kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu biasanya juga udah biasanya kayak gitu kan cepat menyebar luas gitu ya, kayak tembok itu istilahnya, tembok itu berbicara gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu biasanya kayak biasanya ada yang kayak nyindir kayak gitu. Terus habis itu ada yang sebenarnya dia juga udah kena hukum kayak gitu, udah ketahuan pihak sekolah, udah juga terakhir kena hukuman skors kayak gitu, karena emang yang nyonteknya itu kayak waktu itu dia parah kayak gitu. Tapi ya cuma segitu aja, cuman nggak tahu lanjutannya gimana. Maksudnya kayak kalau dari tindakan dari pihak sekolah udah cukup, cuman ya kurang memuaskan gitu, karena yang pihak yang nyontek ini tuh dia tuh udah beasiswa full gitu ya, tapi secara sekarang dia tuh nggak kurang jerak gitu loh. Kalau misalnya dikasih hukuman tuh harusnya misalnya dicabut beasiswanya atau gimana, tapi ini hukumannya cuma ringan kayak gitu. Oh, sayang banget ya sebenarnya ya kalau kayak gitu. Tapi kalau untuk hal-hal lain, misalkan ada yang temannya Mila itu ada yang FOMO banget gitu. Nah, ini kan sebenarnya FOMO ini memang boleh, tapi kan harus ada batasannya juga gitu kan. Iya, emang kan banyak sekarang juga yang takut ketinggalan apa kayak gitu. Tapi ya kadang udah kayak ada yang kayak kita bilangin gitu, tapi kayak ya dia kadang ada yang nurut, ada juga yang kayak masih nerusin kayak gitu ya. Emang itu balik ke diri masing-masing juga. Tapi kalau Mila nggak ikut-ikutan gitu ya, jadi pribadi yang apa ya, yang sendirian gitu pun juga nggak apa-apa ya? Iya, kalau itu nggak.
Oh, oke. Nah, sekarang saya ke Dokter Alia dan juga Ustadz Suharyo selaku orang tua. Kalau tadi kan selaku kita sama anak-anak gitu ya. Kita sama anak-anak. Berasa saya anak orang tuanya juga. Oke, kalau dari orang tua gitu ya, seperti apa sih dengan fenomena anak zaman now gitu ya, yang kayaknya ya udah gini nggak apa-apa kok gitu, kita masih muda gitu ya, nggak apa-apa kok ini cuma gini aja gitu, saya sama orang tuanya gini, nggak apa-apa gitu, kok Anda malahan ngatur-ngatur. Biasanya ada bahasa yang kayak gitu juga ya, karena anak-anak zaman sekarang kok kayak lebih berani untuk mengungkapkan isi hatinya gitu. Nah, kalau dari Dokter Alia gimana, dari Ustadz Suharyo bagaimana? Ustadz Haryon, Oh, senior. ya senior ya. Monggo Ustadz. Tua. Oh, tua ya? Enggak lah. Senior, bukan Iya. tua. Kalau di dalam agama itu begini, setiap tindakan, perlakuan macam-macam itu harus ada terkait dengan masa depannya. Tidak hari ini untuk hari ini, kesalahan hari ini ditegur sampai habis gitu, setelah itu nggak ada follow up. Maka Al-Hasr 18 itu Allah akan menyatakan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri membuat persiapan untuk hari esoknya masing-masing. Semua orang begitu, jadi berbuat sesuatu, berpikir jauh ke depan. Ini ada manfaat atau tidak buat anak yang sedang sekarang melakukan sebuah kesalahan atau tindakan yang perlu diluruskan. Kalau memang itu bermanfaat buat masa depannya, segera luruskan supaya tidak terlalu bengkok dan jauh dari arah yang sebenarnya. Sehingga para orang tua juga harus teliti melihat ini berdampak negatif, fatal atau tidak. Itu sudah punya ukuran-ukuran orang tua itu biasanya gitu. Dan kita harus melihat bahwa anak kita adalah tanggung jawab masing-masing sebenarnya. Orang tua itu hanya memberitahukan ini baik, ini tidak, terserah sudah. Asalkan sudah ditanamkan dari awal, anak akan bisa memilih, pasti milih yang baik. Tapi kalau tiba-tiba anak diarah-arahkan gitu, tanpa ada preambul, tanpa ada pembukaan, tiba-tiba kemudian dilarang, dipotong gitu ya, sikapnya juga mungkin tunduk sementara, tapi pada jangka panjang dia akan kembali kepada aslinya. Perbuatan-perbuatan yang tidak lurus diulang lagi dan diulang lagi, karena sudah menjadi karakter. Jadi ke depan anak dilihat dulu, kalau memang sangat membahayakan segera luruskan perbuatan yang dikatakan bengkok itu, dan jangan dianggap itu sebagai sebuah fenomena keadaan atau perubahan zaman. Apapun perubahan, kalau memang benar lurus, lanjutkan. Tapi kalau bengkok atas alasan apapun, segera diluruskan. Kalau dari Dokter Alia, jadi memang di Al-Quran seperti yang Ustadz Haryo bilang, kita ini di Al-Quran sudah diajarkan supaya tidak menunda-nunda perkara, ya selesaikan urusan hari ini ya. Nggak bisa di besok, oh nih nggak selesai, besok enggak. Dan di Al-Quran juga diajarkan kalau sudah selesai urusan yang sekarang kita kerjakan, kita harus bersiap untuk urusan yang lain lagi. Karena itulah yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Jadi kita itu harus menumpuk bekal kebaikan sebanyak-banyaknya di dunia ini. Dan bekal dalam hal ini kan urusan-urusan yang kita selesaikan kan. Urusan-urusan kebaikan harus kita selesaikan sebanyak-banyaknya untuk jadi bekal kita pulang nanti, seperti itu. Sehingga ya nggak bisa kita dikit-dikit ngomong nggak apa-apa, nggak, maksudnya ya nggak semua hal bisa dibilang nggak apa-apa. Ini hanya sebagian kecil yang bisa dibilang nggak apa-apa. Khawatirnya kalau kita sedikit-sedikit ngomong nggak apa-apa ke anak-anak yang masih kecil-kecil, dia kebiasaan nih. Dari kecil aku dibilang nggak apa-apa kok gitu. Nah, kalau kami sih sebagai orang tua lebih begini, oke, kamu sekarang masih kecil nggak ngerti nggak apa-apa, tetapi ini sebenarnya pelanggaran, jadi kita mesti menjelaskan rule-nya itu seperti apa, benernya seperti apa. Ini kita nggak biasa ngomong nggak apa-apa titik, enggak. Oh iya. Soalnya nanti dia minta nggak apa-apa ke semua, nggak hanya ke orang tua, ke lingkungannya, ke gurunya, ke temannya. Kan berabe dong kalau dia sampai mungkin
ngambil, walaupun masih kecil ya, ngambil makanan atau jajanan atau mainan dari temennya tanpa izin. Oh nggak apa-apa, nggak ngerti masih kecil. So mama orang tua temennya bilang gitu. Ini bagi kita ini no excuse, tapi kita bilang nggak ada perkecualian lah ya. Tetap kita jelaskan ke si anak, semua dia melakukan pelanggaran. Kamu tadi tuh salah. Ya ini bukan hakmu, bukan punyamu, tolong kembalikan. Pinjem boleh tapi bilang nggak dikasih pinjem, nggak dikasih jajan, ya sudah, wong bukan punyamu, bukan berarti ngerebut gitu kan. Gitu. Jadi supaya dia ngerti, oh ternyata dunia ini ada batasan-batasan. Walaupun aku masih kecil, terus kemudian nggak tantrum, mesti terus di ACC sama permintaan, biasanya gitu kan. Cara mendapat barang dengan cepat ya. Harus tantrum dulu. Iya, supaya nanti kebiasaan. Dia SD sudah minta harus sepeda motor keluaran terbaru, enggak nanti nggak mau sekolah apa. Ini kalau nggak mau ya sudah, nggak usah sekolah gitu. Jadi kita tegas bahwa ada hal-hal yang memang jadi keperluanmu sendiri, harus kamu selesaiin sendiri. Kamu memangnya mau begini terus, umurmu akan tambah. Mau sampai kapan? Orang tua juga belum tentu hidup, mesti biasa kita tekankan gitu. Nah kematian kan juga nggak bisa kita prediksi gitu kan, nggak bisa jaminan orang tua meninggal duluan atau anak meninggal duluan kan nggak tahu. Maka sejak awal persiapkan bekal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya begitu, sehingga sama-sama ngerti. Oh kalau aku males scrollan tok ya, rebahan tok di kasur sambil pegang HP scroll sosmedan, dapatnya apa, buang waktunya berapa, ya udah gitu. Ya. Jadi itu tuh selalu dijelaskan gitu ya sama dokter Alia ya. Iya, biasanya kita begitu supaya kita nggak hanya melarang tok, nggak ada unexplained, ya nggak ada penjelasan. Tuh kan kadang juga anak kesel gitu kan. Karena nggak ngerti juga, ini kenapa sih kok dilarang gitu ya Bu Dokter? Dijelasin pun kadang kan kesel, tapi lambat laun dia kan akan mengerti, menyadari. Seumpama saat dijelasin dia nggak mau terima nih, tapi saat kemudian kita ada kejadian lain dari penjelasan itu terjawab dari ada kejadian lain tuh, loh kayak gitu loh yang kita maksud dengan penjelasan tadi. Oh iya ya, ternyata kalau ngelanggar jadinya begini nih gitu. Jadi akhirnya ngerti. Akhirnya lambat laun tuh juga membangun kepercayaan antara orang tua dan anak. Oh, orang tua saya ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri kalau saya melakukan ini. Misal nih ya ada aja sih orang tua yang males kalau anaknya gerak-gerak terus banyak tanya, males terus kasih HP atau kasih TV biar dia diam duduk selesai. Saya bisa kerja, saya bisa gantian scroll HP mungkin orang tuanya atau online atau bikin konten atau gimana lah, bikin konten dan sebagainya ya. Kan kerjaan juga selesai. Tapi di salah satu sisi tapi kan ada batasan. Nanti anak kalau pakai begitu akhirnya dia mandek keinginannya untuk bertanya, berinteraksi dengan orang tua, membangun kepercayaan dengan orang tua, dan itu hal yang sangat-sangat berharga, bernilai sekali, yang nggak bisa digantikan oleh apapun. Nanti kedepannya orang tua yang nyesel. Hubungan dengan anak nggak bisa deket, anak tidak percaya sama orang tua, dia lebih konsultasi ke HP. Ya kan, HP disenggol dikit respon, orang tua dicubit sampai diteriakin nangis-nangis, diam aja orang. Kayak kurang respon gitu ya akhirnya. Dan di luar juga saya lihat gitu ya Ustadz ya, di media sosial dan juga Bu Dokter, kadang ada anak yang mungkin dengan kata-kata yang kurang sopan, tapi orang tuanya justru ketawa karena lucu gitu. Terus atau mungkin dengan gerakan-gerakan yang aneh gitu, tapi orang tuanya lucu ya gitu, bisa joget-joget ini gitu. Nah ini kan pola pikir yang sebenarnya memang bukan dari anaknya saja yang udah miss ya, udah salah gitu ya Bu Dokter ya. Nah itu beliau nih yang jadi saya tuh juga komunitas. Iya, jadi suka heran gitu loh sama mungkin orang tua yang nggak papain anaknya berucap dengan yang tidak sopan, yang kurang sopan kayak gitu Ustaz. Iya, anak itu kan peniru yang handal. Jadi kalau anak nggak sopan itu ada tanda-tanda di rumahnya juga ada ketidaksopanan gitu. Sehingga role modelnya itu akan menginspirasi buat anak. Yang paling penting begini sebenarnya ya dalam menata anak ke depan itu, jangan sampai anak itu membenarkan sesuatu yang salah. Atau sebaliknya orang tua jangan sampai menganggap bangga kesalahan anaknya yang kelihatan lucu sementara. Iya kan, sering orang tua bangga kesalahan anaknya dianggap lucu, padahal itu anak merasa waduh saya disupport ya gitu.
Saya didukung oleh orang tua saya, walaupun saya begini ini ternyata orang tua saya bahagia, seneng. Akhirnya terjadilah kebiasaan kata-kata yang nggak pantas. Misalnya itu kan banyak di masyarakat pengong. Iya. Saya nggak apa sih pengong gitu. Iya itu kan tapi sebenarnya sarkas loh itu. Kasar sekali. Cuma karena sudah membiasa di masyarakat dianggap hal yang lucu, ya kata pengong menjadi guyonan. Padahal kalau ada orang yang agak sensitif di telinga itu mendengar itu ya kaget juga. Anak-anak kok bilang gitu gitu ya? Kok hebat kan? Kok hebat bisa bilang gitu gitu ya. Ini ajarannya seperti apa gitu ya Ustadz ya. Berarti itu memang dari faktor keluarga ya, orang-orang terdekatnya si anak ini mempengaruhi. Maka Rasul kan pesan kepada kita, kalau engkau akan menempati sebuah rumah, carilah lingkungan yang baik. Itu artinya ya sekitar itu juga sangat berpengaruh kepada perilaku orang yang ada di situ. Apalagi anak disuguhkan dengan hal-hal yang tidak lumrah. Sesuatu yang tidak lumrah karena dipertontonkan terus-menerus akhirnya menjadi lumrah. Salah seorang misalnya karena sering melihat TV gitu atau mendengarkan radio, begitu sakit kepala Pak Dalang itu bilang, misalnya saya sebut merek ya, titik gitu ya. Maka kemudian kita kalau sakit kepala larinya kepada ucapan Pak Dalang itu kan. Ya, belinya obat semesti itu. Itu karena otomatis pikiran kita 80 kali mendengar ucapan yang sama sudah tersimpan rapi di otak kita. Begitu juga pembiasaan. Kebiasaan itu kan datangnya dari hal-hal yang biasa-biasa menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan akhirnya ketagihan, membentuk karakter. Kalau tidak dilakukan nggak enak, akhirnya ya semua orang menjadi pengong. Iya. Emang sebenarnya awalnya kata-kata pengong itu sebenarnya kasar ya Ustadz ya. Tapi kalau untuk kayaknya sekarang itu jadi kayak bahan guyonan akhirnya ya. Oke, jadi dengan kata-kata pun juga kita bisa ini ya memfilter gitu ya Bu Dokter ya. Untuk di depan anak kan biasanya ada orang tua yang karena dia punya circle sendiri, terus akhirnya ngajak anaknya. Kalau dia udah sama circle-nya kan bisa kadang keceplosan. Keceplosan kayak gitu. Nah, terus anaknya kan akhirnya jadi kayak ingat loh, mamahku kemarin gini di luar gitu ya Bu Dokter. Ya itu harus penjelasan mamanya itu atau orang tuanya itu harus menjelaskan kalau sampai di rumah apa dijelasin. Jangan dicontoh kalimat gini Sokma tadi mau keceplosan, mau minta maaf ya semua gitu. Karena bagaimanapun orang tua tuh kan mesti ada salah-salah juga gitu. Keberanian orang tua untuk mengakui kesalahan dan mengkoreksinya tanpa disuruh itu contoh bagus buat anak. Karena nanti kelak anak pun akan oh ya aku salah gitu. Dan dia nyadarin tuh tanpa ditegur, tanpa diapa gitu. Karena dia melihat mamahnya aja minta maaf kok gitu. Terus masa saya melakukan kesalahan enggak gitu ya Bu Dokter ya. Oke. Nanti kita lanjutin lagi obrolan kita nih Mitra Muslim. Kita jeda dulu ya. Tetaplah di Oase. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase bersama saya Kiki Rizkiani. Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Jangan biasakan mental enggak apa-apa. Banyak sih memang ya Mitra Muslim, beberapa dari saya dulu pas kecil juga kadang ada anak-anak itu yang bertamu ke rumah seseorang, dia loncat-loncat di kursi, dia berantakin apa gitu ya, orang tuanya hanya diam aja atau hanya menegur ala kadarnya aja gitu. Padahal kan sebenarnya itu pun juga bisa ditanamkan sejak dini. Ketika kita misalkan bertamu ke rumah orang itu harus dengan sikap yang seperti apa gitu ya Mitra Muslim. Jadi memang mungkin masih ada, itu kan ini hanya cerita zaman dulu. Nah mungkin saat ini masih ada yang seperti itu atau mungkin sudah tidak ada. Ya itu kembali lagi ke masyarakatnya gitu ya, ke orang tuanya. Kalau dulu nih ya Mila,
pas masih kecil, waduh, ajaran-ajaran apa saja yang mungkin lebih tegas lagi dari mama papa gitu ya? Jangan hanya karena kamu masih kecil, mama papa nggak apa-apa gitu, nggak kan? Pastinya ada beberapa gitu ya, ada beberapa hal yang memang sudah ada apa ya, ada aturannya. Ketika kamu gini, nanti kamu gini gitu. Apa nih yang masih diingat? Ini yang seingatnya aja ya. Jadi pernah waktu kecil itu kan misalnya kalau anak kecil lewat toko mainan gitu ngeliat mainan itu udah kayak mau gitu kan. Tapi waktu itu lagi gak dibolehin beli sama mama gak boleh gitu. Terus habis itu ya biasa anak kecil biasanya kayak tantrum gitu biasanya biar dapet kayak gitu. Mana waktu itu lagi jalan terus ada toko mainan terus kayak ih mau tapi lagi gak dibolehin beli mainan. Terus akhirnya kalau biasanya orang tua kalau saya ada anaknya tantrum terus kayak kadang kan diliatin sama orang-orang rame terus jadi kayak malu, jadi kayak ya udah ayo nggak apa-apa beli aja kayak gitu. Tapi kalau sama papa mama itu waktu itu pernah tantrum terus habis itu malah ditinggalin, ya udah kayak udah biarin tantrum sendirian. Dikacangin. Iya. Jadi kayak ya udah kalau misalnya lagi nggak boleh ya nggak boleh kayak gitu. Itu alasannya kenapa? Karena waktu itu udah beli mainan sebelumnya, jadi kayak mau beli lagi kan numpuk ya, jadi kayak nanti impulsif buy. Gitu, ya. Emang sih sebenarnya kalau anak-anak itu kan apa ya, kalau lihat mainan yang baru gitu ya, kayak dulu ada boneka boba pengennya beli, terus sekarang ada boneka apalagi labubu. Iya labubu itu pengen gitu. Berarti ada batasannya juga ya Mila ya dari dulu ya. Untuk beli mainan nggak semuanya. Akhirnya sampai sekarang pun juga kebawa. Nggak semua yang lagi tren gitu Mila inginkan atau pengen Mila dapatkan gitu. Enggak sih, enggak selalu yang lagi tren diinginkan, karena sekarang jadi kalau saya mau beli gitu kayak beli barang gitu juga mikirnya jadi lama banget, kayak ini kira-kira ini gimana ya, jadi kayak kadang itu ditinggal dulu tokonya, nyari yang lain dulu. Kayak misalnya waktu itu pernah lagi beli baju terus kayak itu lama sampai berapa, kalau misalnya dikasih waktu sejam tuh gak cukup buat beli, jadi biasanya tuh sejam tuh baru mikir sejam itu. Sejam itu mikir dulu ya. Ini kira-kira ada yang lebih murah lagi apa enggak gitu, atau ada yang lebih bagus lagi atau enggak gitu ya. Jadi kebawanya sampai sedewasa ini gitu ya Mila ya. Soalnya pernah kena ini ya, pernah kena hukuman ya. Pernah kena hukuman Mila? Beli baju langsung ya, gaya kan, beli baju lah. Dia kalau nggak salah tuh di toko dibilangin sama kakaknya, bagus nih buat kamu. Dia langsung main sambar aja, langsung taruh di kasir, nggak dicek harga berapa. Ternyata harganya mahal banget. Nggak pricey lah untuk anak pelajar gitu kan, terlalu mahal. Terus ya hukumannya ya udah. Budget pelajar itu kalau kita orang tua ngasih sekian, lebihnya tanggung sendiri. Jadi dia langsung ini drop kan tabungannya karena harus ini, dan tuh nyesel banget, dia tuh mau nangis mau gimana gitu kan, tapi nggak bisa. Akhirnya ya mungkin dari sekarang tuh kalau beli udah pengen banget, kita juga pengen dibeliin, ternyata nggak jadi. Jadi kesel gitu. Iya. Jadi lebih akhirnya hitungannya matang gitu ya Mila ya. Kalau misalkan kamu beli baju deh tapi mikirnya bisa sejam sendiri gitu, berarti waktunya harus 1 hari. Iya. 1 hari kira-kira siapa tahu nanti ada diskon atau apa gitu ya. Biasanya kan yang bermerek-merek kan pasti ada diskonnya ya. Beda dengan yang kayak langsung masukin keranjang yang cuma 15.000 gitu. Iya. Nggak ada sih Bu. Oke, itu jadi bisa tertanam sampai sekarang. Termasuk Mila juga kalau misalkan ada tren udah nggak terlalu pengen gitu ya Mila ya. Iya, kayak misalnya kayak sekarang itu labubu lagi ngetren itu juga nggak pingin, karena selain itu katanya simbol. Iya, iya. Dan kayak mendukung gitu ya. Iya. Mendukung. Juga harganya kalau menurut saya sih itu kayak pricey, overpriced gitu. Jadi overrated gitu, jadi enggak.
Oh ya nggak usah lah ya, buat apa juga ya Mila ya. Oke, kalau dari Ustadz Suharyo ya, dulu mungkin ada apa ya, ada aturan-aturan yang sebenarnya ini apa ya, membuat si anak lebih disiplin lagi gitu. Iya, kalau saya dengan Bu Dokter itu mungkin agak beda ya. Oh, agak beda. Saya pikir agak lain tadi. Beda dan lain kan sama ya. Iya. Pernah saya ya akan menerapkan sebenarnya kedisiplinan, tapi kan kena sindir oleh anak saya sendiri gitu. Cara nyindirnya itu saya baru ngerti terakhir belakangan. Kalau lihat di jalan raya gitu ya, terus ada orang ngipasi sate gitu ya, anak saya itu apa istilahnya langsung bilang gini, mampu sate gitu. Mampu sate. Oh, tapi biasa aja paham, gitu ya. Nggak ada paham. Oh, nggak Ternyata paham. dia kepingin gitu, baru ngomong setelah dewasa ini. Oh, mungkin pikirannya Ustadz Suharyo kan hanya Iya, biasa. mampu sate karena lewat. Iya Kan ya. kena fokusnya itu biasa kan. Oh, iya. Mampu sate gitu. Oh. Oh, jadi itu berarti kurang peka ya Bu Dokter ya? Iya, kurang peka. Orang tua yang kurang peka berarti. Iya. Cuma Iya. saya tidak pernah menghukum anak dalam hal soal keinginan. Ya sudah nggak pernah dipenuhi gitu aja hukumannya. Iya. Hukumannya ya sudah nggak pernah dipenuhi gitu ya. Itu hukuman atau jadi kebiasaan Ustadz? Ini kok saya jadi speechless ya. Beda tadi loh Beda. titik beratnya. Oh, iya. Di kalimat beda. Oh iya, di kalimat beda. Iya benar sih Bu Dokter. Iya ya. Jadi kalau tadi Mila itu kan dihukumnya ya harus ini ya, harus menanggung resiko tabungannya habis gitu ya. Nah, kalau anaknya Ustadz Suharyo dihukumnya nggak dibeliin. Padahal sebenarnya mungkin juga nggak melakukan kesalahan apa-apa ya. Oke, kalau dari usaha Mila nih untuk menjadi beda di tengah gempuran teman-teman mungkin yang FOMO, apalagi FOMO K-pop, drakor dan lain sebagainya gitu. Gimana nih Mila? Kalau drakor kadang masih nonton ya, tapi karena saya itu orangnya tuh bosenan gitu, jadi kayak nonton drakor itu jarang beres, jadi kayak apa sih ini gitu. Jadi baru episode 5 udah selesai. Baru episode 2 bahkan. Oh. Oh, berarti itu sutradaranya berarti yang kurang. Enggak, emang kalau misalnya meskipun orang-orang juga kasih rate-nya bagus juga tetap kayak gitu. Jadi kayak mending, karena emang kalau saya itu lebih sukanya baca gitu daripada nonton. Novel gitu ya. Oh, novel juga nggak sih? Baca kok novel, buku komik-komik Islami kayak gitu juga. Buku-buku tebal Kalau gitu ya. buku-buku- Tebal-tebal bukunya. enggak terlalu tebal juga. Aduh, saya kalau udah lihat huruf kok kayaknya ngantuk ya. Beda ya. Kalau angka beda. Wah, oh enggak Bu, pusing bukan nominalnya, bukan ada kenyataan buat saya. Cuma ngerjain doang. Ibu bisa aja. Oke, sudah hampir jam 2. Ini mungkin ada closing statement dari Bu Dokter, dari Mila, dari Ustadz Suharyo gitu ya. Jangan biasakan mental enggak apa-apa. Dari siapa nih Bu Dokter? Bu Dokter dulu. Iya. Jadi memang mental nggak apa-apa ini ya, kita semua perlu mawas diri, karena kita harus ini ya, menyadari kemampuan atau potensi diri kita, menyadari kemampuan pikiran, perasaan, perilaku, dan selalu lakukan refleksi diri berkala ya. Kita harus bisa mengubah hal-hal yang dari diri kita negatif jadi positif, memunculkan alternatif solusi dan lain-lain, sehingga akhirnya hal-hal yang mungkin di awalnya nggak apa-apa itu jadi potensi untuk meningkatkan kemampuan diri kita ini jadi lebih yang fleksibel, nggak saklek, tapi menghasilkan ya, produktif gitu. Ya, tetap harus produktif. Iya. Ya. Dari Mila. Ini ada sebuah pertanyaan ya, kayak kenapa orang sukses itu sedikit? Karena dia itu nggak ikutan yang lagi rame, dia nggak FOMO kayak orang-orang sekarang, tapi dia ngelakuin hal yang benar, hal yang berguna untuk masa depannya.
mending kita itu melakukan hal yang benar sendirian daripada ngelakuin hal yang salah itu rame-rame. Oh iya benar-benar poinnya dari Ustadz Suharyo. Ya, jadilah orang yang baik dan dicintai Allah. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang iman itu baik dan lebih Allah cintai. Orang iman yang kuat itu baik, lebih Allah cintai ketimbang orang iman yang lemah. Maka kita koreksi diri kita di dalam mendidik anak yang sekiranya mengarah kepada hal-hal yang melemahkan, baik imannya, ilmunya, amalnya dan seterusnya, segera kita ganti dengan pola-pola asuh yang bisa menguatkan itu tadi. Saya kira itu yang perlu dilakukan para orang tua. Baik, terima kasih Ustadz Suharyo, Mila dan juga Bu Dokter atas waktunya. Kita jadi bisa sharing gitu ya. Jadi tahu kebiasaan-kebiasaan di rumah juga gitu, ajaran dari Bu Dokter ke Mila gitu, harapan-harapannya juga dari narasumber saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.